bencana alam. Kasihan ya. Tahu tidak apa artinya bencana alam? Bencana alam adalah segala sesuatu peristiwa atau kejadian baik yang terjadi secara alami atau juga karena ulah kita sebagai manusia. Nah, bencana alam ini tentu akan merugikan kehidupan kita. Banyak orang akan meninggal karena bencana alam ini, banyak orang juga akan kehilangan harta bendanya karena bencana alam ini. Bencana alam seperti tadi yang kita lihat, contohnya adalah banjir, tsunami, angin puting beliung, tanah longsor, kemudian juga gunung meletus, dan sebagainya. Nah, di antara bencana-bencana alam yang terjadi ini, ada yang memang tadi seperti Bu Silvi sebutkan karena proses alam. Contoh seperti gunung meletus. Gunung meletus itu karena memang terjadinya berada di pergerakan bumi yang paling bawah. Jadi otomatis itu tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa berusaha supaya gunung yang aktif itu kemudian tidak meletus. Itu memang terjadi secara alami. Atau misalkan tsunami. Tsunami juga begitu. Tsunami itu terjadi secara alami. Kita tidak bisa menghindari terjadinya tsunami. Biasanya tsunami terjadi karena ada di dasar bumi kembali, sama ya, Gunung Merapi atau tsunami itu sama-sama karena di dasar bumi, kemudian ada patahan lempengan besi yang di dasar bumi yang saling bertabrakan, kemudian terjadi tsunami. Nah, kita tidak perlu terlalu tahu apa penyebabnya, kita hanya perlu mengenal bencana alamnya apa. Tetapi ketika banjir bisa disebabkan karena kita, misal kita selalu membuang sampah sembarangan di sungai, selalu membuang sampah di laut. Ketika hujan turun begitu lebat, akhirnya air sungai naik ke daratan dan terjadilah banjir. Itu yang kita sebut dengan karena ulah kita juga. Contoh lagi misalkan penambangan liar. Tahu ya penambangan liar itu apa? Kalau kita pergi ke arah Luajanan di sana, kita akan melihat banyak sekali orang melakukan penambangan batu. Nah, batu ini yang diambil dikeruk dari ketinggian yang sangat tinggi, dari gunung ya, gunung yang sangat tinggi, dikeruk-keruk batunya lama-lama ada masanya di mana karena cara mengambilnya seperti itu akhirnya menjadi longsor. Nah, ketika longsor kemudian akan kena ke orang-orang yang di bawahnya, akan kena penduduk-penduduk yang di bawahnya. Nah, berarti itu disebabkan juga oleh karena kita, oleh karena manusia. Nah, anak-anak, tentu kita tidak mau ya menjadi penyebab bencana alam bagi orang-orang di sekeliling kita. Makanya kita harus benar-benar menjaga lingkungan kita dengan baik. Ayo, sekarang coba tebak bencana alam apa yang sering terjadi di Samarinda? Ya, tentu kamu tahu kan, bencana alam yang sering terjadi di Samarinda adalah banjir. Nah, kita berharap ke depannya kita tidak lagi mengalami banjir. Lalu bagaimana dengan kebakaran yang juga sering terjadi di Samarinda? Kebakaran juga bencana, tetapi bukan bencana alam, karena biasanya disebabkan oleh karena ulah kita sendiri. Seperti misalnya kita masak terus lupa matikan kompornya, akhirnya meledak dan terjadi kebakaran. Kalau menurut data yang Bu Silvi dapat dari Dinas Kebakaran di Samarinda sebagian besar, hampir 99% disebabkan karena sambungan listrik yang salah. Artinya kadang-kadang orang itu rumahnya tidak dipasangin listrik sama orang yang benar-benar ahli dari listrik, enggak. Biasanya mereka main pasang sendiri gitu. Satu kali kemudian jadi tegangan listrik yang konslet, akhirnya mereka mengalami kebakaran. Tapi tidak banyak juga, ada banyak juga yang disebabkan karena mereka lupa masak kemudian ditinggal. Nah, pasti tidak menyenangkan kan tiba-tiba kita tidak punya rumah, atau tiba-tiba kita harus capek-capek bersihkan karena banjir. Kita semua tidak menginginkan terjadi bencana alam di lingkungan kita. Tetapi jika kemudian itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang harus kita lakukan adalah kita meminta bantuan kepada orang yang memang bisa kita mintain bantuan. Contoh, kalau misalkan kebakaran ya, kalau kebakaran kita minta tolongnya kemana? Kita minta tolongnya ke pemadam kebakaran. Banjir, kalau misalkan banjir nih, kita mau ngungsi, mau minta tolong siapa?
maka biasanya ada yang namanya Badan Penanggulangan Bencana Alam. Kita bisa meminta tolong kepada mereka. Nah, anak-anak, bagaimana cara minta tolongnya? Atau bisa juga kalau misalkan ada orang, biasanya Ibu Silvi pernah ya rumahnya kebanjiran, kemudian ada tentara lewat bawa perahu. Nah, kita bisa panggil untuk minta tolong kalau kita memang mau mengungsi. Nah, bagaimana caranya kita meminta tolong kepada mereka? Tentu kita harus menggunakan kalimat minta tolong. Nah, masih ingat tidak nih pelajaran yang sudah pernah kita pelajari, yaitu kalimat minta tolong. Apa ciri-cirinya kalimat minta tolong? Pasti ada kata minta tolong, betul kan? Sebenarnya kita sudah belajar tentang kalimat minta tolong, dan kita sudah juga belajar tentang membuat kalimat ucapan terima kasih sebagai jawabannya. Nah, tetapi hari ini Bu Silvi akan ingatkan kembali. Kalimat minta tolong, kalau itu kita ucapkan secara lisan tuh maksudnya kita ngomong langsung ke orangnya, tidak ditulis. Kita boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku. Tidak baku tuh maksudnya apa? Tidak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, minta tolong dong, beliin aku kue di situ. Nah, beliin itu adalah kata yang tidak baku, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi itu adalah kata sehari-hari yang kita pakai. Nah, Bu Silvi sering lihat ketika kamu membuat kalimat, kamu sering memasukkan kata-kata sehari-hari yang kamu pakai. Nah, kalau ini diucapkan secara lisan, itu benar. Jadi kamu misalkan ngomong sama Bu Silvi tolong dong ambilin itu, tolong dong ambilin. Nah, ambilin itu adalah kata sehari-hari. Itu boleh digunakan ketika kita berbicara sehari-hari secara lisan, secara langsung. Tetapi dalam bahasa tulisan, ketika kita menulis, maka diusahakan kita memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah salah menulis dengan kata beliin, kembaliin? Tidak salah, tetapi kita mau belajar memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena nanti ketika kamu besar, dalam pertemuan-pertemuan resmi seperti misalnya kamu harus berbicara di depan banyak orang, misalkan kamu harus memimpin rapat, maka kamu tentu akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, misalkan juga kamu mau jadi penulis. Kalau jadi penulis buku, misalkan kalau bukunya bukan buku cerita ya, kalau bukunya adalah buku seperti buku motivasi atau buku pelajaran, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, beliin kita ganti dengan belikan, ambilin kita ganti dengan ambilkan. Nah, itu adalah kata-kata yang bahasa Indonesia baik dan benar, bahasa tulisan yang baik dan benar. Membuat kalimat minta tolong, kita bisa menggunakannya dengan kalimat kata-kata minta tolongnya itu di depan. Jadi minta tolong ambilkan saya buku, minta tolong tuliskan. Nah, jadi biasanya ketika kita meminta tolong kepada orang lain, kita selalu meletakkan kata minta tolongnya di depan. Jadi tidak ada berkata begini ya, ambilkan saya buku itu, minta tolong. Salah. Jadi minta tolong itu selalu di depan kalimat. Minta tolong ambilkan, minta tolong tidurkan adik saya, minta tolong cucikan baju ini, minta tolong. Nah, jadi kalimat minta tolong, kata minta tolongnya selalu di depan. Kenapa ketika kita minta tolong harus ada kata minta tolong? Satu, itu berbicara tentang nilai kesopanan. Kalau kita kemudian tanpa memakai kata minta tolong, ambilkan buku itu. Ingat ini kalimat apa? Ini adalah kalimat perintah. Nah, sekali lagi tahu ya bedanya. Kalau perintah, kamu nggak boleh nolak. Ambilkan buku itu, kamu harus ambilkan. Tapi kalau Bu Silvi minta tolong, kamu boleh menyatakan keberatan. Oh Bu, saya tidak bisa, saya tidak kuat. Jadi boleh menyatakan tidak mau. Jadi minta tolong di sini adalah kita memohon bantuan kepada orang lain. Namanya memohon bantuan kepada orang lain, itu hak orang mau nolongin kamu atau tidak. Kita tidak boleh marah ketika orang lain tidak mau menolong kita. Jangan lupa, kalau sudah minta tolong dan ditolongin, kita harus mengucapkan terima kasih.
Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat terima kasih? Kalimat terima kasih, ucapan terima kasih, kata terima kasihnya berbeda dengan minta tolong. Kalau minta tolong itu harus di depan supaya orang tahu bahwa kamu minta tolong. Tetapi pada kalimat ucapan terima kasih, kata terima kasih tidak harus berada di depan kalimat. Misalkan, wah baik sekali ya kamu sudah menolong saya, terima kasih ya. Nah, jadi dalam satu kalimat terima kasih, kata terima kasih tidak harus di depan. Bisa di depan, terima kasih sudah menolong saya. Atau bisa di belakang. Kamu sudah membantu saya, jadi saya ucapkan terima kasih ya. Nah, kalau kalimat terima kasih, ucapan terima kasih, dia tidak harus selalu di depan. Jadi boleh di depan, boleh di belakang, boleh di tengah. Kenapa kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang lain? Ini sebenarnya fungsinya sama dengan ketika kita memuji orang. Ucapan terima kasih itu adalah ucapan kita menghargai jasa atau sesuatu yang orang lain sudah lakukan kepada kita. Karena itu suatu bentuk rasa syukur kita karena sudah dibantu atau karena sudah orang itu melakukan sesuatu buat kita. Dengan begitu kita menghargai orang itu dengan apa yang dia lakukan buat kita. Jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Ada pepatah mengatakan begitu ya. Iya, karena dengan berterima kasih kita belajar menghargai orang lain. Nah, itu dia adalah kalimat ucapan terima kasih. Kamu sering berlatih ini mengucapkannya kepada orang tuamu, bukan? Kamu sering membuat gambar, membuat kartu yang mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Jadi, ini bukanlah suatu pelajaran yang sulit buat kamu. Ini adalah pelajaran yang gampang dan sering kita lakukan. Baik anak-anak, ini adalah pelajaran kita hari ini. Kita telah belajar tentang kalimat ucapan terima kasih dan kalimat pujian. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya.